subhanakallahumma wa tahiyatu bi salam wa alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang hadir. Kita bersama, semoga apa yang dimaksud dan dijadikan dapat kabul kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah guru kita ini Khair Saleh Allah fil hayatih telah hadir di antara kita. Semoga Allah senantiasa anugerahkan kepada beliau keselamatan, kesehatan, keafiatan dalam memudahkan dalam perjalanannya. Amin Allahumma. Baik. Sebelum pengajian dimulai, untayan mutiara ilmu oleh guru kita Khair Salah ya, Khair Salah yang telah kita tunggu-tunggu tadi dari ya, kita akan baca salawat dan doa penerangan hati yang akan dipimpin oleh guru kita Ustaz Albani. Pada waktu dan tempat dipersilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan pengajian Mushola An-Nawawiyatul Khairat Bapak Ustaz Syahrul, yang saya hormati Al-Muqarram Bapak Ustaz Ali Sodikin, Bapak Ustaz Albani, Bapak Ustaz Iko Nafsuru, dan tidak lupa pula kepada Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk talab ilmi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita yang mulia, baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita sudah sama-sama tadi membacakan ratib, kemudian bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan segala bacaan-bacaan yang telah kita sampaikan tadi senantiasa itu akan menjadi amal ibadah kita sekalian. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, di sini saya akan menyampaikan sebuah firman Allah yang termaktub dalam surat At-Tahrim, di mana Allah mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Ya ayyuhalladzina amanu, kalau kata orang Sunda itu, hei eling-eling jalma-jalma anu ngimankeun ya alladzina kudu ngarasa maraneh kabeh anfusakum kana sakabeh diri maraneh kabeh wa ahlikum sareng keluarga maneh naron tina seuneu neraka. Kaharti Ente. Harti enggak? Ente. Jadi kayak bebek dengan kerudung. Ya ayyuhalladzina amanu, yang pertama kalimatnya adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini maksudnya ay aqarru bil iman, mereka yang sudah berikrar, mereka yang sudah mengucapkan kata keimanan. Anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu, naron, dari api neraka. Kalimat yang pertama adalah ya ayyuhalladzina amanu. Allah memanggil. Di situ ada huruf nida, ya ayyuha, wahai orang-orang yang beriman.
jagalah dirimu. Yang pertama ini kita suruh menjaga diri kita masing-masing. Yang pertama kita suruh memelihara diri kita. Kemudian setelah diri kita terpelihara, maka wa ahlikum, dan kita menjaga keluarga kita. Apa alasannya? Karena apapun yang terjadi, bahwa nanti diri kita ini bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa ahlikum, kepada keluarga kita, anak, istri kita, itu adalah tanggung jawab kita. Kalau dia sebagai seorang suami, maka suami itu nanti akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Bagaimana dia mengajarkan tentang agama ataukah tidak kepada istrinya, bagaimana apakah dia mengajarkan agama atau tidak kepada anak-anaknya. Ini pasti sebuah pertanyaan. Oleh karena itu, kalimat Quran pusakum yang pertama adalah menjaga diri kita. Diri kita diperintahkan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita bisa memimpin ataukah tidak tentang diri kita. Yang kedua, apakah kita bisa memimpin keluarga kita. Hal-hal yang terkecil dalam masalah ibadah itu pun nanti akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada seorang suami yang tidak pernah memerintahkan kepada istrinya untuk sholat, maka itu pertanyaan yang besar nanti di hadapan Allah. Kalau seorang bapak tidak pernah mengajarkan tentang ibadah kepada anaknya, itu pun pertanyaan besar yang nanti akan datang kepada kita sebagai orang tua. Subhanallah, makanya saya pernah mendengar ceramah Ki Ghazali dari Bandung. Setidaknya kita punya sabetan di rumah, kita punya lidi di rumah. Andai kata anak kita tidak mau sholat, kita hantam dia dengan sabetan lidi. Andai kata di dunia ini tidak kecil sabetan kita, tetapi nanti di akhirat di hadapan Allah itu akan terlihat bahwa kita pernah memukul dan menyabet anak kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kehidupan ini saya rasa adalah kehidupan yang memang merupakan ladang untuk menuju akhirat kelak nanti. Hari ini kita menanam, dan nanti kita di sana itu akan mengambil hasil apa yang kita tanam. Bahkan dalam satu keterangan surat yang lain Allah katakan wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkanlah olehmu ahlaka, keluarga kamu, bis-shalah, dengan sholat. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita memerintahkan kepada keluarga kita tentang sholat. Bagaimana kita mengajarkan takbiratul ihramnya, bagaimana kita mengajarkan tentang musollinya, bagaimana kita mengajarkan tentang Fatihahnya, itu nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sekedar kita numpanin doang sama anak, Pak. Anak kita dikasih susu yang bagus, tumbuhnya subur, kesasar balik, dikasih makanan yang buruk, makanan yang mahal, sedang sama makanan buruk sama. Ya. Supaya apa? Anak kita tumbuh sehat, gemuk. Setiap berapa bulan sekali diimunisasi anak kita, ya kan? Supaya tubuhnya bagus. Kemudian dikasih apa lagi, terus vitamin supaya sehat. Tapi nggak pernah diajarin ibadah. Wah, ini yang paling bahaya. Perintah Allah wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkan oleh kamu ahlaka, keluarga kamu, bis-sholati, tentang sholat. Diperintahkan oleh Allah, kita harus memerintahkan keluarga kita, harus bisa memerintahkan anak kita, harus bisa memerintahkan istri kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di sini ada tempat pengajian, ada ustaz atau ustazah yang mengajarkan ngaji kepada anak kita. Titipkan anak kita. Kalau kita memang tidak mampu mengajarkan tentang ilmu agama kepada anak kita, titipkan anak kita kepada orang yang mengerti agama. Janganlah dibiarkan oleh kita, karena kita nggak tahu di mana anak kita ngajinya. Enggak?
Nggak tahunya anak kita lagi ngaji di Solo, kita nggak pernah tahu, kita nggak pernah ketemu Ustaz. Nah, kalau seandainya sudah kita titipkan anak kita di sebuah majelis taklim, di sebuah tempat pengajian, andai kata nanti kita diproses oleh Allah di hari kiamat, kita bisa bertanggung jawab. Ya Rabb, saya tidak bisa mengajarkan tentang agama kepada anak saya, tetapi setidaknya saya pernah menitipkan anak saya kepada Pak Ustaz Salbani untuk diajarkan tentang agama. Otomatis lepas tanggung jawab kita. Nah ini yang berat, udah kita nggak pernah ngajarin agama, kita juga nggak mampu tentang agama, disuruh ngaji juga enggak, ini yang berat. Sembahyang kagak, puasa kagak, hidup langsat, ini yang mampus, sudah kan gitu. Benar gitu. Nah, oleh karena itu, inilah yang memang sering kita lupakan bahwa ternyata kita punya tanggung jawab yang besar terhadap istri dan anak-anak kita. Bapak pernah ngajarin nggak sama istri tentang doa ketika kita menjima istri? Sudah ada nggak doanya sama istri kita? Nggak ada. Nggak ada. Bergantung. Ya. Jadi terus babnya mandi setelah jima diajarkan nggak bab mandi sama istri kita? Bacaannya, niat mandi wajibnya diajarkan nggak sama istri kita? Enggak. Jadi kalau tidur baca Al-Quran sama istri, baca Bismika Allahumma ahya wa amut. Berpuluh semuanya. Nah, ini kenapa? Ini pertanyaan besar buat kita. Bahkan kewajiban seorang suami kepada istri diantaranya harus mengajarkan tentang agama. Ini yang berat. Suami tanggung jawabnya berat. Makanya dalam bab warisan itu suami lebih besar bagiannya ketimbang perempuan. Kenapa? Karena dia punya tanggung jawab. Yang pertama dia wajib memberikan nafkah, yang kedua nafkah apakah nafkah lahir ataupun nafkah batin. Kemudian mengajarkan tentang agama kepada istrinya. Setelah dia punya anak, maka tanggung jawab mengajarkan ilmu agama kepada anaknya. Makanya yang didoakan guru-guru kita, Ustaz Eko Nafsuro, biar sehat, supaya mengajarkan agama sama kita. Bang Ustaz Aris Sadiki, Ustaz Salbani, ya jangan diapa-apain Ustaz Salbani ya, muliakan beliau, jangan mengajarkan agama sama kita. Pak Sahrul, kemudian juga sama yang mendorong kita supaya pada ngaji semua. Jadi kalau kita masih ngaji, andai kata kemarin ada ibadah kita yang kurang nih, yang salah, tapi kita masih ngaji nih. Nah itu kesalahan kita akan dimaafkan oleh Allah dengan sebab kita masih mau mencari ilmu agama. Oleh karena itu ada hadis Nabi yang mengatakan man akrama aliman faqad akramani. Siapa orang yang memuliakan orang yang alim, faqad akramani, maka sungguhnya kata Nabi orang itu telah memuliakan aku. Wa man akramani, siapa orang yang telah memuliakan aku, waqad akramallah, maka sesungguhnya orang itu telah memuliakan Allah. Wa man akramallah, dan siapa orang yang memuliakan Allah, fama'wahul jannatu, maka tempat orang itu di surganya Allah. Muliakan ulama nih. Ya, muliakan ulama. Ustaz muliakan. Jangan-jangan kalau kita ini kan kadang-kadang curiga terus sama Ustaz. Ustaz datang ke rumah kita, minta gitu. Itu kayaknya kalau bapak kedatangan Ustaz orang haram sih, saya lihatnya. Tapi kalau kedatangan lurah ke rumah kita, atau camat, atau orang yang punya ternak ayam umpamanya, datang ke rumah kita, itu adalah gurang kita. Tapi yang datangnya Ustaz ke rumah kita udah seujung sama dia. Jangan-jangan. Kadang-kadang kita nyumput di kolong lemari. Kenapa yang datang ke Ustaz? Kenapa? Oh, jangan-jangan minta lagi bayarin. Begitu. Padahal kata Nabi, siapa orang yang memuliakan orang yang alim, dia memuliakan ulama-ulama Allah, faqad akramani, pasti dia memuliakan aku. Ini pakai kod kalimatnya. Kalau kita sudah memuliakan ulama, memuliakan orang yang alim,
otomatis berarti orang itu memuliakan Nabi. Kenapa? Karena al-ulama warasatul anbiya, ulama itu adalah ahli warisnya para nabi. Ayo coba, Bapak masih ingat nggak tuh Pak Sahir? Masih ingat nggak tuh siapa yang mengajarkan alif bata? Masih ingat misalnya? Masih ingat siapa? Masih kecil dulu siapa ngajarin? Alif ba abatasun jahan Dagarun sasasun Zatadarun Gapakun Kalamanun Wahayun. Bayar, itu bayar. Masih ingat gak lagunya? Abatasun jahanun Dagarun sasasun Zatadarun Gapakun Kalamanun Wahayun. RT nanti itu apa namanya? Ini paling ngepok-ngepok ini. Ini paling ngepok-ngepok ini. Coba pas penjual RT ya, pancuran RT. Paling ngepok-ngepok ini. Abatasun jahabun Dagarun sasasun Wadadarun Gapakun Kalamanun Wahayun. Bulas gak tuh istri? Bulas. Bulas gak? Bulas. Oh, itu sama-sama mau bulas. Bulas. Malah nyelungin. Nah, itu siapa yang pernah mengajarkan kepada kita al-bata? Kita bisa baca Al-Quran hari ini, berarti ada orang yang pernah mengajarkan kita baca Al-Quran. Kalau orang itu sudah tidak ada yang mengajarkan ilmu sama kita, bacain Fatihah. Itu maksud saya. Jangan dilupakan. Mereka yang pernah mengajarkan ilmu agama sama kita, itulah nanti yang akan nuntun kita di yaumil qiyamah. Siapa coba kalau bukan guru-guru kita yang akan nuntun kita di yaumil qiyamah? Tuh ya, Bang. Kita bisa mengeja alif fathah a, alif kasro i, alif dhammah a. Ngeja macam-macam itu. Ada alif lam, alif seperti apa? Ngeja alhamdulillah, alif lam dasa alhamdulillah dasahab, dan penuh alhamdulillah. Ada alif lam sukun fathah alhamdulillah sukun fathah dan fasedu dan madu alham. Kalau sudahnya alif lam jabr alhamdulillah jabrham dan fasedu alhamdulillah, macam-macam. Siapa yang mengajarkan ilmu? Itu adalah guru kita yang sampai hari ini kita bisa melafalkan Al-Quran. Mana dulu ketika masih kecil kita diajarkan tentang ilmu agama oleh guru-guru kita. Tuh ya. Makanya wayahnya bacain Fatihah. Ingat-ingat tak siapa guru? Saya kalau hadiah puji ya Allah kepada guru-guru saya yang masih ada ataupun sudah tiada. Itu sama ngomongnya. Semoga kau jauhkan mereka dari fitnah. Itu ngomongnya. Terus berikan yang masih ada ini diberikan keberkahan. Bacakan Fatihah. Kenapa nyampe Fatihah kita nanti? Kepada guru-guru kita yang masih ada, kepada guru-guru kita yang apa contoh sebabnya agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya. Jadi yang pertama, muliakanlah ulama, berarti seakan-akan kita memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara memuliakan Nabi? Apakah cukup dengan sholawat? Ayo coba. Apa artinya kita membaca sholawat Nabi kalau yang kita lihat ganjarannya doang? Baca sholawat 1 kali nih, pahalanya 10. Tetapi kita tidak pernah mengikuti, kita tidak pernah meneladani kehidupan beliau. Kita tidak mencontoh akhlak beliau. Apakah mungkin cinta kita sampai Nabi itu sampai? Enggak mungkin. Ayo Pak, coba. Bapak kalau cinta sama seseorang pasti ikut apa yang diinginkan, betul nggak? Ayo coba. Bahasa Korea. Kita cinta sama orang nih. Otomatis kalau kita cinta sama seseorang, berarti terkadang kita ngikutin apa yang kita cintai. Kalau kita cinta sama Nabi, tetapi kita tidak pernah mengikuti keteladanan beliau, kita tidak pernah mengikuti akhlak beliau,
itu belum masuk dalam kategori kita cinta sama Nabi. Ayo coba. Cinta kepada Allah berarti kita mengikuti perintah Allah. Kita cinta kepada ulama bukan sebatas cinta, tapi kita mengikuti apa yang dikatakan, apa yang diajarkan oleh ulama. Itu baru kita membuktikan cinta kita kepada Nabi, cinta kita kepada ulama, cinta kita kepada Allah. Itu. Sekarang Bapak baca Bismillahirrahmanirrahim. Apa dia? Dengan Allah menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha. Allah Maha Pengasih enggak? Allah Maha Penyayang enggak? Nah, kalau Allah sudah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, tetapi kita nggak pernah sayang sama orang lain, berarti bismillah kita bohong. Ayo coba. Bismillah dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman Al-Mun'im bijalal ni'am. Allah yang memberikan nikmat yang begitu besar kepada siapa saja. Makhluk Allah itu diberikan nikmat siapapun dia. Ar-Rahim Al-Mun'im bidaqaiqiyah. Allah memberikan nikmat kasih sayang yang sedikit kepada hamba-Nya. Berarti Allah punya sifat kasih, Allah punya sifat sayang. Tetapi kita sebagai makhluknya, sebagai manusia tidak pernah menjalankan kasih sayangnya. Maka bismillah yang kita baca setiap saat bohong, semua itu bismillah. Ayo coba. Ya, benar ya? Itu udah jelas tuh. Sifat Allah Ar-Rahmanu Ar-Rahim Al-Malik Al-Quddus As-Salamu Al-Mu'minu Al-Muhaimin Al-Azizu Al-Jabbar Al-Mutakabbir. Sampai selesai. Sifat Allah Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih. Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang. Itu sifat Allah. Sifat Allah itulah yang harus dijalankan oleh makhluknya. Allah Maha Pengasih, maka sebagai makhluknya harus berkasih sayang dalam hidup ini. Kalau hari ini kita tidak pernah berkasih sayang, apalagi kepada saudara kita, kepada orang lain, kita pun tidak pernah berkasih sayang, maka bismillah kita itu bohong semuanya. Ayo coba. Kertas. Kita cinta sama Nabi berarti menjalankan apa yang diajarkan Nabi oleh kita. Kita cinta kepada Allah berarti kita tunduk patuh dan taat kepada perintah Allah. Kita cinta kepada ulama berarti kita mengikuti apa yang dikatakan ulama. Kalau kita sebatas mengakui cinta kepada Allah tetapi kita tidak menjalankan perintah Allah, maka apa yang kita katakan itu semuanya palsu. Ayo Pak, baca dulu. Bisa dia dengar ya? Iya kan? Ayo coba. Cinta sama Nabi tapi nggak pernah mengikuti kepada Nabi, itu juga bohong. Nah, jadi apa yang kita baca, apa yang kita tahu, amalkan oleh diri kita masing-masing walaupun itu sedikit. Oleh karena itu syukuri nikmat Allah. Bapak udah sampai di tempat ini nih, udah duduk di sini, itu hidayah Allah. Itu hidayah Allah. Kalau kita nggak dapat hidayah Allah, nggak mungkin kita bisa ada di sini, nggak mungkin. Allah yang menggerakkan hati kita. Sampailah kita ke tempat ini, sampailah kita ke mushola yang mulia ini, kita duduk bersama-sama. Itu adalah merupakan hidayah Allah kepada kita semua. Syukuri ini semua, Pak. Apa arti syukur? Syukur itu adalah sorful abdi jami'a ma'an amallahu li ajri. Menggunakan nikmat Allah sesuai dengan kehendaknya memberikan nikmat. Ketika Allah memberikan mata kita dengan penglihatannya, berarti gunakan mata itu sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kalau nanti siapa Bang Ujang ketemu perempuan cantik, bukan Bang Ujang, ada perempuan cantik, itu Bang Ujang itu milik rezeki. Nih, ada perempuan cantik Bajangkum nih, depan Bajangkum. Begitu pun di depan Bajangkum kesamprokan, tatap sepuas yang Bajangkum. Ya, itu tidak dosa kalau nangkap begitu. Tapi kalau udah lewat dari Bajangkum, bangun saya nengok ke belakang, itu bukannya Bang.
Jadi kalau ketemu amplop begini, tatap sekali saja tatap, itu rezeki. Ya, itu. Tapi kalau udah lihat lewat ke belakang kita nih, kita tengok Pak, melang kita melang. Nah, itu udah lain lagi. Ya, beda ya. Itu namanya milik. Makanya syukuri nikmat Allah. Luar biasa Pak. Ya, saya sering sampaikan kemarin ketika masih corona kemarin bangsa Korea itu cuma dikasih kita hilang bauan doang. Aduh, ya Allah ribu banget. Itu padahal apa di ujung hidung kita ada kotoran anak kita tuh. Nempel sini nyocok. Orang kendus. Kenapa? Dicabut oleh Allah rasa bau kita. Langsung menteri orang kendus. Tembang orang kendus. Dia rendang kendus. Itu saya. Coba yang paling. Itu baru satu nikmat sedikit saja yang dicabut oleh Allah. Gimana kita nggak pusing ya? Lidah nggak punya rasa, asin, pedas, manis nggak ada rasa. Itu baru rasa lidah kalau dicabut oleh Allah. Kita udah pusingnya minta ampun. Makanya syukuri nikmat Allah. Jangan kayak tukang telur apa nih? Ada tukang telur ngeresulah kata dia begini. Ini Allah nggak adil amat. Dari tahun Jebot, tapi sekarang saya kampung telur, yang mau naik Avanza, Honda Jazz, Expander. Saya mau sampai sekarang belum beli apa-apa, masih beda-beda dengan telur. Begitu dia ngampung, capek dari lelah, tidur di bawah. Keranjang keluar ada dekat kaki, ditaruh dia. Begitu dia nyender di pohon, pulas. Ngimpi naik Avanza. Yang bawa dia mobilnya. Begitu dia mau tancap gas, wong. Begitu lagi dia tancap gasnya, di depan ada nenek. Direm sama dia ini. Begitu dia bangun, hancur semua telur. Ini kenapa? Tidak mensyukuri nikmat Allah. Kita ada juga tuh, ada umur juga cerita. Dia kata orang lagi jalan ke kebun, dia lihat pohon beringin. Di bawahnya lagi ada pohon semangka. Apa dia bilang Allah nggak adil ya? Kenapa pohon beringin pohon yang gede, buahnya kecil-kecil? Oh, orang semangka pohon yang kecil, buahnya gede-gede. Begitu dia lewat, ternyata buah beringin menimpa hidung. Begitu jatuh buah beringin ke hidungnya, apa dia ngomong? Allah adil juga ya. Coba kalau seandainya buah beringin seperti buah semangka, reject hidung saya. Itu baru kasih Allah ini. Makanya yang paling sulit itu adalah mensyukuri nikmat Allah. Makanya saya bilang lebih baik kita punya duit 1 juta, kita syukur kepada Allah daripada goceng nggak syukur. Gitu kira-kira. Ini syukuri nikmat Allah. Syukuri nikmat Allah. Coba Allah kita kasih sehat, Pak. Oh, sehat itu mahal. Sehat itu orang itu kebiasaannya yang diingat bukan enaknya, lagi pahitnya doang. Sehat 3 tahun sehat baik. Dikali sakit gigi 2 hari, Rasulullah diminta. Ayo coba. Itu yang sehat kemarin 3 tahun nggak pernah dihitung. Benar ya? Oh iya. Makanya itulah manusia innal insana khuliqa halu'an wa idza massahul jazzu malu'an wa idza massahu khairu malu'an illa musallin alladhum fi sholatihim daimun, terkecuali orang-orang yang senantiasa sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukuri nikmatnya, kita ngaji seperti ini ke tempat ini berarti kita sudah menggugurkan kewajiban kita. Berharap bisa apakah itu nomor 2. Yang penting ngaji dulu. Nah, riuh kayak begini, semakin lama kita duduk majelis taklim seperti ini, lantas ulama lantak halpan, kita tidak memegang pulpen, kita tidak menulis, maka itu pahalanya seperti orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, Pak Jamu. Jangan frustasi, Pak. Jangan pesimis. Terus saya ngaji terus, tapi nggak bisa apa-apa. Jangan frustasi. Kita sudah datang ke tempat ini. Sudah datang bersama-sama ini, silaturahim pahalanya. Silaturahim udah ada pahala silaturahimnya. Terus Bapak bisa menatap Pak Uki Ekon Absuro, ulama, bisa menatap Pak Ali Sadiki, Pasar Bali. Itu pun ulama-ulama Allah, itu udah dapat pahala. Udah dapat pahala.
Jangan kira dapat pahala tuh. Makanya menatap orang yang alim dengan tatapan bahagia itu pahalanya luar biasa. Jangan tatap doang, jangan. Lihatin itu Ustaz, dia mobil kagak. Gak mau sih pahala nanti. Ya, makanya begini, makanya kalau ketemu Ustaz Sarbani pelit itu insya Allah. Makanya kuliah dan ulama Allah Pak yakini. Kenapa? Karena nanti Allah ini akan mencabut ilmu habis-habisan dari muka bumi. Mana hadisnya? Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u minal ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah tidak akan mencabut ilmu nih. La yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u minal ibad. Ilmu bukan ilmu yang dicabut nih, Bapak Ali punya ilmu nih, dicabutin sama Allah. Bukan gitu. Tetapi walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Cara Allah mencabut ilmunya adalah dengan mematikannya para ulama. Itu maksudnya. Bukan mati Mbak Jagung udah punya ilmu nih, banyak ilmunya. Ternyata kata Mbak Jagung, ilmu saya hilang semua kemarin nih. Bukan itu. Apa maksudnya? Maksudnya itu adalah Allah mencabut ilmunya itu biqabdil ulama, dengan mewafatkan para ulama. Kalau narasumber agamanya sudah mulai hilang, kemana kita akan belajar ilmu agama? Setelah itu dicabutin oleh Allah, ittakhadhan rasul usan juhalan, maka nanti manusia dengan manusia yang lain akan mengangkat pemimpin itu adalah orang-orang yang bodoh yang tidak tahu ilmu. Bahaya ini. Kalau tak demikian, Fa'am tahu bigori ilmi, maka dia akan fatwa dengan tidak berlandaskan ilmu. Fadallu wa adallu, dia tersesat dan dia pun akan menyesatkan umat yang lainnya. Ini hati-hati. Makanya kalau kita memberikan sebuah jabatan, berikanlah jabatan itu kepada ahlinya. Idza mustal amru ila ahli pantajris sa'ah. Kalau kita menyerahkan sebuah jabatan bukan kepada orang ahli jabatannya, maka kita walaupun begini jangan pemerintah, walaupun RT, rukun tetangga. Berarti beliau harus bisa merukunkan kalau ada perselisihan dan tetangga. Itu beliau tugasnya. Mengamankan masyarakat, tugas mulia RT mah. Iya mah. RT mah. Makanya kalau dikit-dikit salah, siasi RT-nya begitu. Ya enggak? Begitu ada kehilangan di warganya, siasi RT-nya, RT banyak kesebut. Oh, makanya biar ikhlas PRT kopral ya, biar ikhlas. Ketika PRT menjabat jabatan RT dipilih oleh masyarakat, laksanakan jabatan itu sesuai dengan kehendak Allah, amanah Allah. Alhamdulillah. Ya, PRT udah jadi kena kuat kemarin di Pasarul ya. Cuma dari PRT-nya belum gitu. PRT ya. Tadi ingatin dong. Tetangga ini gimana supaya rukun PRT ya, tugas mulia. Alhamdulillah. Ini kalau PRT-nya kubis warganya buat ngaji, ini luar biasa. Jadi kalau nanti ada ke Pak Eko bilang ngapain sih ngaji baik gitu Pak Eko. Kalau ada yang bilang masyarakat ngapain sih ngaji baik, bosan juga ngaji baik. Jawab Pak Eko, nanti dulu mati gue mau sembahyang itu PRT. Bayang dulu ya. Udah mati jawabannya dia kan. Nanti gue didewekan ya enggak. Alhamdulillah nih PRT-nya udah ngaji, nanti gua masyarakatnya. Jadi ini adalah bersatu antara agama dengan negara. Ustadznya ada Pak Eko, ada Pak Ali sebagai Pak Sarbani, ini anak putra beliau nih. Pak Sarbani kan komplit itu. Anaknya pejabat pemerintah, bapaknya tokoh agama. Kemana tapi dia enggak? Mau pacerong nantinya. Jadi kalau RT-nya udah rajin ngaji, RW-nya rajin ngaji, lurahnya pada ngaji, aman Pak? Aman nggak? Aman masyarakat. Makanya dari pembentukannya dari pribadi masing-masing. Takwidul fardhi shalih, bentuk dari pribadi masing-masing. Kalau masing-masing pribadi udah baik, masing-masing orang udah baik, maka di situ akan tercipta keluarga yang baik. Kalau masing-masing kepala keluarganya dan anak-anak udah baik semua, maka akan tercipta komunitas masyarakat yang baik. Kalau semua udah pada baik semua, mau ngapain lagi? Tinggal nunggu kiamatnya doang. Ya kalau benar semua mah, kiamat berarti. Makanya Bapak juga kalau saya orang yang nggak benar, kalau saya. Jadi kalau orang yang nggak benar, yuk kita ajak, kita luruskan semuanya ya.
Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Segitu aja Pak ya, karena saya pun harus berangkat ke Kerikil malam ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah panjangkan umur kita, Allah awetkan umur kita, kemudian Allah jauhkan dari segala balai. Kemudian Allah mudahkan pilih rezeki kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim shiratal ladzina Kemudian yang kedua Pak Sakor ya, itu kemarin saya mohon maaf merepotkan Bapak. Saya udah amankan ke Bang Sakor, saya mengirim surat undang Pak Salbani. Tujuan saya bukan berarti ibu bapak selalu kondangan ya. Yang pertama, yang penting datang ke rumah saya madang. Masalah kondangan mana nomor kedua? Ya, Habis madang apa benar? Habis madang wala kondangan itu kira-kira. Iya, habis madang nomor kedua benar Pak. Ini mah yang penting silaturahim kita. Amin. Pinus ya. Yang penting silaturahim kita terjaga, kita sama-sama insyaallah mudah-mudahan pertama doa saya diberikan kesehatan. Amin ya Allah. Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian jamaah yang berbahagia. Kita simak bersama untayan mutiara ilmu yang disampaikan oleh guru kita Kiai Khair Soleh. Semoga Allah senantiasa beliau kesehatan, dirinya, beliau, keluarganya dalam berjuang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diberi umur panjang untuk sama-sama dapat bersilaturahim di hari Rabu ya. Oke ya, insya Allah. Sama konvoy apa mau? Konvoy. Sendiri lain ya. Baik, sebelum kita akhiri, biar bercanda Pak. Dikit dulu Pak ya. Iya. Mau makan juga Pak? Kalau makan kita bikin bersama saudara. Oke. Baik, sebelum kita akhiri, ada satu pengumuman lagi bahwa Masjid Al-Qadiyah Taqwa sedang mengadakan pembangunan daripada membuat menara gitu ya. Jadi dari panitia pembangunan, seandainya di antara jamaah memiliki kelebihan rezeki dan ingin bersedekah, berinfak serta qadariyah, bisa dititipkan ke Ustaz Eka Masyur atau ke saya gitu ya. Semoga apa yang menjadi hasil kita diberi mudah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri dengan bacaan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Berangkat mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup.